Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang membahas tentang Manchester United yang enggak serius-serius amat. Nah, pada hari ini gua akan membahas sedikit tentang Manchester United lagi, tapi dari kemarin gue lihat-lihat tuh ya, apa sih yang membedakan gitu, apa yang akhirnya membuat beda Manchester United saat ini gitu ya. Yang pasti cara permainan iya, terus gue melihat tim oke gitu dari permainannya, tapi berarti dari itu semua kita bisa lihat bahwa pasti ada sistem pendekatan yang berbeda dari pelatih dan juga staff yang ada di sana. Nah, pertemuan yang kali ini atau video kali ini gue akan membahas tentang staff-staff yang ada di Manchester United saat ini yang di bawah dari kepemimpinan Carrick ya. Terus gue ingin juga membahas lebih dalam lagi apa sih yang membedakan gitu pada saat Carrick yang memegang atau pada saat Amorim yang memegang. Tapi ini bukan akhirnya membeda-bedakan atau membanding-bandingkan antara Ruben Amorim dan juga Michael Carrick. Tapi gue ingin membahas saja karena ini salah satu mungkin hal yang menarik gitu ya. Nah, gue sambil bacakan, nanti setelah gue bacakan dari artikel yang gue baca, nanti akan kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, Carrick itu dia yang pasti dia nggak kerja sendirian. Dia bawa gerbong staff seperti biasa ya. Ketika pelatih masuk, pasti ada staff yang dibawa. Nah, menurut gue sih saat ini lumayan balance terkait staff dari Michael Carrick sendiri. Kita mulai ya. Yang pertama adalah Steve Holland. Itu sebagai posisinya adalah asisten manajer. Gue bacain. Role-nya itu adalah sebagai otak taktik dan struktur pertahanan. Track recordnya adalah mantan asistennya Gareth Southgate di Inggris dan tangan kanannya Conte dan Mourinho saat di Chelsea. Tugasnya apa sih si Steve Holland ini? Steve adalah orang yang memimpin sesi latihan taktikal untuk yang defensifnya. Kalau kalian lihat, United sekarang lebih rapi, jarak antara lininya lebih kompak. Itu kerjaannya Steve Holland. Dia master dalam drilling posisi tanpa bola. Jadi yang pertama adalah Steve Holland. Steve Holland ini adalah orang yang mungkin di video yang sebelumnya gue pernah bilang bahwa dia adalah mantan asistennya dari Gareth Southgate saat di Inggris dan juga saat Conte dan Mourinho di Chelsea. Dia ini adalah salah satu otak dari staffnya Carrick. Kenapa? Karena dia tugasnya adalah memimpin latihan sesi taktikal defensif. Jadi yang membuat antara jarak antar lini defensifnya itu lebih kompak dan juga drilling posisi tanpa bolanya itu adalah kerjaan dari Steve Holland. Jadi ini yang pertama adalah bagian dari struktur pertahanan. Jadi Steve Holland adalah bagian dari struktur pertahanan. Yang kedua adalah Jonathan Woodgate. Jonathan Woodgate ini adalah first team coach. Dia ini apa? Kita tahu bahwa selama dia menjadi pemain juga dia posisinya adalah defensif atau back ke belakang. Ini adalah dia untuk role-nya sebagai transisi dan mentor untuk back-backnya. Koneksinya yaitu dia adalah salah satu partner Carrick saat di Borough. Tugasnya apa? Fokus pada build up dari belakang dan transisi cepat. Dia juga fasih untuk bahasa Spanyol, jadi dia menjembatani komunikasi antara seperti Lisandro Martinez dan juga untuk akhirnya kenapa hal itu terjadi, karena dulu sempat ada katanya Garnacho tuh yang kabarnya sempat clash dengan staffnya Amorim. Jadi menurut gua Jonathan Woodgate itu adalah pertama dia adalah sudah bekerja sama dengan Carrick sebelumnya. Ini pasti menjadi satu hal poin penting. Yang kedua, dia memiliki fasih dalam bahasa Spanyol. Kita tahu banyak sekali yang menggunakan bahasa Spanyol di Manchester United. Terus yang ketiga adalah dia karena posisinya back, dia sering berkomunikasi juga di dalam pemain-pemain back kita dan juga mengajarkan tentang terkait build up dari belakang. Nah,
Itulah yang menjadi tugasnya si Jonathan Woodgate. Yang ketiga adalah Johnny Evans. Johnny Evans tuh posisinya adalah sebagai player coach atau staff dari dari Michael Carrick. Nah, di awal-awal Roy Keane membuat apa ya namanya, membuat statement bahwa si Johnny Evans ini dalam bahasa tanda kutipnya adalah dia tidak layak untuk menjadi pelatih ataupun staff di Manchester United. Tapi role-nya apa? Yaitu adalah masalah kultur Manchester United dan standar. Nah, tugasnya ya Evan masuk jajaran staff, tugasnya sederhana tapi krusial. Dia menjaga supaya ruang gantinya ini dan dia memastikan pesan Carrick sampai ke pemain muda tanpa distorsi. Jadi, tugasnya Evans memang tidak secara taktikal secara utuh, tapi tugasnya Evans adalah membuat komunikasi kulturnya Manchester United dia buat di sana dan juga menerapkan, akhirnya bisa menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Michael Carrick itu bisa diteruskan langsung ke pemain-pemain muda yang ada di Manchester United. Kita tahu bahwa Evans baru beberapa tahun ini untuk akhirnya tidak menjadi pemain lagi dan dia mengenal jelas kulturnya Manchester United. Bersama dengan Carrick dia juga pernah menjadi pemain di bawah Sir Alex Ferguson. Maka dari itu perannya kalau menurut gue lumayan penting karena kita tahu buat apa taktikal juga banyak, taktikal juga terus diterapkan, tapi para pemain tidak nyaman karena mereka tidak bisa ada yang menjembatani juga. Mungkin kan apalagi pemain muda yang mungkin sulit untuk berkomunikasi, yang ada nanti adalah balik lagi ke dunia digital lagi, posting seperti itu. Jadi itulah tugasnya Johnny Evans saat ini di dalam perannya di Manchester United. Selanjutnya adalah Travis Binion. Dia ini adalah pelatih dari staffnya di U21. Tugasnya apa? Jelas ya, karena dia mulainya dari U21 adalah sebagai integrasi dengan akademi. Jadi, Carrick mau memulai kembali tentang bagaimana DNA-nya Manchester United tentang pemain-pemain muda. Jadi Binion ditarik ke tim utama untuk memastikan pemain seperti Kobbie Mainoo mungkin, terus mendapat porsi latihan yang tepat, bukan cuma jadi pelengkap. Jadi mungkin nanti si Lensi ketika ada pemain-pemain yang diintegrasikan dari U21 atau yang di bawahnya itu memastikan untuk akhirnya mereka mendapatkan porsi latihan yang pas dan sebelum masuk ke dalam tim kepelatihan tim utama gitu ya. Nah, itu adalah tugas dari Travis Binion. Jadi menurut gue 4 pelatih ini memang 4 staffnya ini memang secara khusus duanya ini adalah orang-orang yang ahli dalam pertahanan, yang satu menjembatani dari akademi, yang satu yang setelah mengerti kulturnya dari Manchester United. Nah, menurut gue itulah peran-peran pentingnya di dalam zamannya Michael Carrick bersama dengan staffnya. Nah, kita melihat bahwa Carrick memulainya dengan 4-2-3-1, Amorim dengan 3-4-3. Nah, ini nih dagingnya. Ini masalah intinya yang mau kita bahas. Apa bedanya latihan Carrick yang sekarang dengan Amorim waktu itu berdasarkan laporan insider dari Carrington? Perbedaannya kalau mereka bilang seperti bumi dan langit, tapi balik lagi ya, jenis latihan yang dilakukan adalah berbeda memang. Tapi gue angkat topi untuk Ruben Amorim yang benar-benar menanamkan dasarnya secara baik. Benar-benar menanamkan dasarnya secara baik. Nah, apa sih perbedaannya? Kita bahas sedikit ya. Perbedaannya apa? Yang pertama, pendekatan video versus lapangan. Jadi, waktu eranya Amorim, latihannya sering dihentikan atau stop start. Amorim sangat berat di video analisis. Sesi sering dipotong buat nonton layar di pinggir lapangan. Pemain merasa kaku dan takut salah posisi. Lisandro Martinez bahkan pernah bilang di wawancaranya kalau suasananya tegang. Jadi kalau Amorim itu benar-benar melihat video analisis di pinggir lapangan. Jadi benar-benar patuh taat pada posisinya gitu ya. Nah, kalau eranya Carrick, latihannya flow. Carrick lebih suka koreksi sambil jalan tanpa mematikan tempo. Jadi nggak di-stopin dulu.
lagi latihan, stop dulu. Kalau zaman Amorim ya stop dulu, lihat nih, posisinya tuh gini 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 gini. Enggak, tapi kalau di eranya Carrick, dia tetap berjalan latihannya, tapi pada saat latihan itu dia mengkoreksinya gitu. Dia mengembalikan lebih fun gitu ya latihannya dengan banyak uh, game 5 lawan 5 untuk melatih kembali pengambilan keputusan cepat, bukan hafalan posisi. Jadi lebih ke arah flow-nya. Carrick melatihnya adalah lebih ke arah flow dari permainan Manchester United gitu ya. Terus yang kedua, formasinya rigid. Kalau Amorim tuh udah dari A sampai Z tetap 3-4-3 itu sebagai standarnya dia untuk di Manchester United. Tapi kalau si Carrick adalah 4-2-3-1 sebagai basicnya. Kita lihat ya, pemain itu dipaksa, kalau era Amorim dipaksa untuk masuk di dalam sistemnya 3-4-3. Ingat Bruno Fernandes, dia sering bingung gitu karena Bruno kita tahu bahwa kemampuannya untuk free roll itu lebih fluid gitu ya daripada dia harus masuk di dalam lebih dalam gitu. Nah, itu juga untuk akhirnya ketika kita lihat dulu Marcus Rashford menjadi wingback. Nah, itu jadinya tidak menempatkan pemain pada posisinya. Nah, eranya Carrick, kita lihat bahwa dia balik lagi ke basicnya 4-2-3-1 atau 4-3-3. Pesan Carrick kelihatannya cuma satu. Mainkan posisinya di natural kalian. Bruno balik jadi nomor 10 di belakang striker, dan hasilnya kita bisa lihat lawan City. Jadi kita tahu bahwa ketika memiliki pemain yang tidak bisa bermain di posisinya dengan baik dan dipaksakan untuk masuk ke dalam posisinya yang diinginkan pelatih, kadang jadinya ada dua, bisa dia bagus, bisa dia nggak bagus. Nah, tapi kebanyakan ya dia tidak bagus karena dia tidak biasa bermain di posisinya itu. Nah, itulah yang akhirnya membuat perbedaan dari saat itu ya. Terus dari man manajemennya, Carrick dan Amorim apa bedanya? Statistiknya Amorim selama 14 bulan, Amorim mencatat persentase kemenangan sekitar 40% atau 25 menang dari 63 laga. Masalah utamanya adalah inkonsistensi karena rotasi taktik yang rumit. Iya, kalau gue lihat memang taktiknya terlalu benar tadi yang poin pertama. Dia terlalu rigid akan formasi 3-4-3 dan dia terlalu statik fokus kepada formasinya dia. Nih Lisandro nggak boleh nih saat ngoper adanya di posisi agak depan, nggak bisa tuh. Jadi kalau di zamannya Amorim. Nah kalau zamannya Carrick pendekatannya Carrick tuh pada latihan cuma bilang quiet, smiling, but confident. Dia nggak teriak-teriak, dia kasih kepercayaan kepada para pemainnya gitu. Pemain yang tadinya takut pegang bola sekarang berani dan progresif gitu ya. Nah kita bisa lihat bahwa di Manchester United saat ini, ketika pertandingan lawan City kemarin, mau lihat bahwa banyak pemain-pemain yang lebih oke gitu ya, lebih meningkat gitu. Kita tahu bahwa seperti Bryan Mbeumo sebagai striker dan juga stabilitasnya Casemiro di dalam menjaga jarak. Nah itu kita lihat bahwa saat ini Bryan Mbeumo sebagai striker, Amorim sering, kan kalau Amorim waktu itu sering pakai Cunha di nomor yang paling depan, tapi Carrick melihat Mbeumo lebih cocok untuk melakukan pressing. Di latihan Carrick fokus melatih Mbeumo untuk lari di channel antar back tengah dan back sayap. Kita lihat kemarin itu jelas sekali. Mbeumo sudah mengetahui bagaimana dia mencari celah di antara back lawan. Terus yang kedua, stabilitas dari Casemiro. Di latihan Steve Holland fokus bikin jarak antara gelandang dan back tengah jadi rapat. Di era Amorim area ini sering bolong. Iya benar banget. Di era Amorim tuh tengahnya bener bolong. Nah, kemarin tuh benar-benar rapat jarak antara pemain tengah Casemiro dengan back tuh jaraknya benar-benar rapat. Gitu ya. Nah, di era Amorim rata-rata passing setway-nya atau operan ke sampingnya itu sangat tinggi karena takut kehilangan bola. Di laga debutnya, Carrick forward passing-nya, operan ke depannya naik 15%. Kenapa? Karena pemain tidak lagi takut dimarahi kalau coba umpan resiko. Gitu. Menurut gue bukan takut dimarahinya sih, tapi pemain tuh lepas untuk akhirnya, oh iya nih ini tuh baiknya begini, ini baiknya begini. Nah, menurut gue itu salah satu halnya. Jadi kesimpulannya teman Giv, Michael Carrick tidak datang membawa tongkat sihir, tapi dia datang membawa kesederhanaan. Dia menunjuk staf yang berpengalaman, Holland dan Woodgate, untuk membereskan detail taktik. Sementara dia fokus mengembalikan kepercayaan diri pemain dengan latihan yang menyenangkan dan posisi natural.
kayak gitu. Nah, menurut kalian, apakah Carrick layak dipermanenkan? Melihat hal ini sampai akhir musim nanti, tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share video-video yang gue buat. Semoga teman-teman suka, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!